يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita kembali setelah beberapa waktu kita libur, ya, baik libur Ramadan maupun libur Syawal, ya. Hari ini kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita menjadikan sebab besok kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masuk zakat unta. Meskipun saya yakin-yakinnya yang ada di sini semuanya nggak punya unta, tapi ilmu tetap disampaikan. Ya, tetap disampaikan. Siapa tahu Pak Budi setelah pensiun menjadi peternak unta. Zakatul ibil, zakat unta. Anisbatu zakati fil ibil wal qadril wajib fiha, nisab dan zakatnya unta. Nisabnya berapa, zakatnya berapa? Ya, mungkin bisa ditanya, ya nggak bisa, nggak pernah punya unta. Ya, zakat kambing saja kita orang begitu nggak masuk lah, bukan? Ya, yang sini ada banyak kambing, apalagi unta. Dan unta itu di sini jarang, yang ada di kebun binatang palingnya. Itu pun di Wiroloko, kalau di Semarang itu biasanya nggak ada. Tapi kita tetap mempelajari ilmunya supaya ilmunya nggak hilang. Man malaka aqalla min
khamsin minal ibil dzukuran au inasan sigoron au kibaron falaisa alaihi zakat. Barang siapa yang memiliki unta kurang dari 5. Kurang dari 5 itu berarti berapa? Ya 4 kecil ya ramon. Kurang dari 5 itu berarti 4 ke bawah. 4 ke bawah. Baik itu jantan, betina, kecil, besar, hamil, semuanya kalau untanya yang dimiliki kurang dari 5 maka tidak wajib zakat. Padahal unta 4 sama kalau emas sekarang mahal ya, unta 4 sama beras 1 ton, biasanya duitnya banyak banget. Orang ngerti pernah ngerti. Kalau beras 1 ton misalnya 15.000 berapa? 15 juta. Ya, 15.000 kali 1.000, 15 juta. Itu unta siji jadi susu. Padahal unta itu kan 50 juta paling tidak satu. Jadi kalau 4 200 juta. Tapi hitungnya ya enggak juga. Unta ya unta. Artinya ketika kurang dari 5 unta maka tidak ada kewajiban zakat. Meskipun kalau dengan panen beras sampai 1 ton wajib zakat. Belum ya sampai zakatnya tanaman belum ya. Kemarin sawit gitu ya. Kemudian yang sudah emas gitu ya kemarinnya emas. Harta dagangan. Kemudian yang tanaman belum. Jadi kurang dari 5 maka tidak. Dalilnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fiha tuna khamsi daudin minal ibil shadaqah." Laisa fima tuna khamsi daudin minal ibili shadaqah. Tidaklah wajib zakat unta yang dimiliki jumlahnya kurang dari 5. Di bawah 5 tidak wajib zakat. Dengan punya unta 4, apalagi 3, apalagi 2, itu tidak wajib zakat. Baik untanya jantan, untanya betina, untanya kecil, untanya besar, gitu ya. Tapi punyanya baru 4, ya, maka tidak wajib zakat. Unta yang besar itu mungkin bisa sampai 60-70 juta kan. Kalau 4 itu kan sudah banyak kalau dirupiahkan. Tapi tetap saja tidak wajib zakat. Amma mazada al-khamsi faqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-maqadirul wajibah fi zakat. Adapun ketika mempunyai unta 5 ke atas maka dijelaskan oleh Nabi berapa kewajiban zakatnya. Nasnya ada. Kalau punya unta 5 ke atas minimal 5. Itu dijelaskan secara terperinci. Yaitu dalam hadis Anas. Yang Anas ketika itu pernah diutus oleh Abu Bakar untuk mengambil zakat orang Bahrain ya. Dan diberi surat oleh Abu Bakar As-Siddiq yang pada saat itu menjadi Amirul Mukminin. Anas diutus untuk menarik zakat ke daerah Bahrain dan dikirimi surat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya juga nggak bisa bayangkan suratnya itu dulu lewat apa. Dari Madinah ke Bahrain kan jauh tuh ya. Mau lewat apa namanya Merpati. Lewat apa? Ya kalau hari ini lewat WA. Kuning langsung tekan. Nah, saya haji tahun 2007. 2007 itu belum ada WA. Sudah ada HP tapi belum ada WA.
persis. Itu 2007 itu kemarin berita. Ya 20 tahun yang lalu. Apalagi zaman Nabi. Tahu kirim suratnya lewat apa, tapi dulu memang sudah menjadi kebiasaan surat menyurat pada saat itu. Suratnya dari Abu Bakar menuju ke Anas yang mau mengambil zakat atau narik zakat ya kepada penduduk Bahrain. Suratnya berpanjang itu, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya itu ditulis seperti itu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadhihi faridatus shadaqah. Ini adalah kewajiban-kewajiban zakat. Allati farrada Rasulullah 'alal muslimin. Yang Allah telah mewajibkan, yang Rasulullah telah mewajibkan kepada kaum muslimin. Itu bunyi suratnya. Wallati amarallahu biha rasuluh, yang Rasulnya Allah dan Rasulnya memerintahkan. Faman su'ilaha minal muslimin ala wasiha fal yu'tiha. Barang siapa kaum muslimin yang diminta oleh Anas tentang zakat sebagaimana dalam surat ini, maka wajib memberikannya. Wa man su'ila fawqaha fala yu'ta. Kalau penarik zakat ini meminta lebih daripada apa yang aku tulis, maka jangan diberikan. Tulisannya seperti itu, jelas. Ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan, yang Rasul wajibkan kepada kaum muslimin. Kalau penarik zakat ini minta sesuai apa yang ada di surat ini, maka kaum muslimin wajib memberikan. Dan kalau meminta yang lebih dari apa yang aku tulis ini, jangan memberikan. Terus langsung berbicara tentang unta. Fi arba'in wa ishrina. Fi arba' wa ishrina minal ibil. Fama dunaha minal ghanam. Orang yang memiliki unta 24 ke bawah. Orang yang memiliki unta 24 ke bawah. 24, 23, 22, 21, 20 terus ke bawah sampai 5. Sampai 5. Maka surat itu berbunyi minal ghanam min kulli khamsin syatun. Famaduna minal ghanam min kulli khamsin syatun. Barang siapa yang memiliki 24 unta, 24 unta, maka wajib mengeluarkan zakat kambing. Orang yang punya 24 unta, maka wajib mengeluarkan zakatnya kambing. Berapa kambingnya? Setiap 5, 1 kambing. Berarti 24 berapa kambing? 4 dari 5. 4. Karena kan 5 kelipatannya 5. Yang terakhir kan 4. Berarti belum. Cukup mengeluarkan 4 kambing. Orang yang punya 24 unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, dan setiap 5 1 kambing. Berarti 24 unta, zakatnya 4 kambing. Bukan unta, zakatnya kambing. Maka ada yang tanya, kalau kita punya emas, zakatnya uang gimana? Kalau zakat emas ya emas. Zakat padi ya padi. Zakat unta, emasnya ketika untanya 24 kambing. Idza balagat khamsan wa ishrina ila khamsin wa salasina fa fiha bintu mahar unsa. Orang yang mempunyai unta 25 sampai 35. Orang yang mempunyai unta 25 sampai 35 wajib mengeluarkan 1 anak unta betina yang umur 1 tahun. Memang masih begitu. Punya unta 25 sampai 35. Jadi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Cukup zakatnya 1, yaitu anak
yang mempunyai unta dari 36 sampai 45, 36 sampai 35, maka mengeluarkan satu bintu labun. Bintu labun itu anak unta yang umur 2 tahun. Kalau tadi 25 sampai 35, anak unta betina yang berumur 1 tahun. Jadi mungkin umur 1 tahun sampai anak umur 2 tahun itu harganya mungkin banyak. Ini kita tidak pernah unta, tidak tahu gitu ya. Berarti sapi, kambing 5 sama anak unta betina umur 1 tahun bisa jadi mahal anak unta yang umur 1 tahun. Buktinya kalau 24 ke bawah cukup dengan 4 kambing, ketika 25 enggak 5 kambing, tapi 1 anak unta betina yang umur 1 tahun. Setelah 36 sampai 45, bukan anak unta yang umur 1 tahun kemudian 2, tidak, tapi anak unta yang umur 2 tahun 1. Anak unta yang umur 2 tahun jumlahnya 1. Kemudian surat berikutnya, wa idza balagot sittan wa arba'ina ila sittina, ketika orang itu mempunyai unta 46 ila sittina hingga 60, fafiha haqqo turu kotal jamal, wajib mengeluarkan 1 unta yang umur 3 tahun. 1 anak unta betina yang umur 3 tahun. Jumlah 46 sampai 60. Gede Pak, karuan untuk 46 sampai 60. Tinggal balikan satunya 50 juta ya. Ternyata peternak unta itu kalau mengembalakan unta, mobilnya mewah kok dia. Ngangkut suker, mobil miliaran ya, untanya juga ya buat ngangkut suker ya, karena memang jumlah duitnya banyak. Jadi 46 hingga 60 maka mengeluarkan 1 haqqoh namanya ya. Haqqoh itu anak unta yang umur 3 tahun. Masuk ke 4, jadi ya 3 tahun itu berarti 12 kali 3 berapa? 36, berarti 37 bulan. 37 bulan. Jadi 2 tahun, 3 tahun masuk ke tahun ke-4. Itu jumlah 46 hingga 60. Kemudian wa idza balagat wahidatan wa sittin ila khamsin wa sab'in fa fiha jadaa'ah. Kalau memiliki unta 61 hingga 75, 61 hingga 75, maka mengeluarkan jadaa'ah. Jadaa'ah itu anak unta betina yang berumur 4 tahun, masuk tahun ke-5. Berarti unta dewasa. Ya, unta dewasa itu ketika mempunyai unta jumlahnya 61 sampai 75. Unta dewasa berarti kan harganya tadi sekitar 50 juta. Zakatnya kok 50 juta. Mahal banget ya. Nah, punyanya unta 61, 50 juta kali 60 berapa itu? Diambil 1 ya, enteng kan itu ya. Semakin banyak itu zakat itu semakin enteng, semakin berat. Semakin enteng atau semakin berat? Enteng ya. Dengan kalau hitung-hitungan kan gini. Dengan
1 juta menyekolahkan selawe. Kalau jenengan punya 100 juta berarti 2 juta. Kalau ngetokke selawe ngetokke 2 juta setengahnya betul. Meskipun harta yang disimpan ya 100 juta. Nah, kalau dengan 1 miliar punyanya, keluarganya berapa? 25 juta. Berapa? 25 juta. 25 juta. Ya. Ternyata semakin banyak semakin berat. Semakin banyak semakin berat. Bukan semakin ringan. Bukan semakin ringan. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa sedekahnya orang miskin 1 rupiah bisa jadi lebih besar pahalanya daripada sedekahnya orang kaya 1 juta. Karena apa? Orang miskin itu ketika sedekah itu malah merasa enteng gitu ya. Orang gondeli terus cul gitu ya. Masya Allah. Kalau mengeluarkan banyak juga dan niat ini. Ya, jadi ketika mempunyai 61 sampai 75 mengeluarkan 1 kota dewasa, namanya jandaan. Lalu kata Nabi, wa idza balagot, ketika untanya itu berjumlah idza balagot sittan wa sab'ina ila tis'in 76 sampai 90 fafiha bintang wahmin. Ketika mempunyai 76 sampai 90 maka mengeluarkan 2 anak unta betina yang umur 1 tahunan. Tadi kan 1 itu lah. Ketika sudah 76 sampai 90 maka mengeluarkan 2 anak unta betina yang masing-masing umur 1 tahun. Masing-masing umur 2 tahun ya, bukan 1 tahun. Yang 1 tahun tadi bintu mahot ya, ini binti labun. Jadi yang masing-masing umur 2 tahun. Ketika 76 sampai 90. Kemudian ketika unta itu idza balagot, ketika sampai ihda wa tis'ina ila isrina wa mi'ah 91 sampai 120 maka fafiyah haqqotan wajib mengeluarkan 2 anak unta yang masing-masing umur 3 tahun. Yang masing-masing umur 3 tahun 91 sampai 120. Hadhil a'dad al-maqadir ya alati waradat fi hadis Abu Bakar an Rasulullah. Itu memang ukuran zakat yang ditentukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq tidak mungkin ngarang. Dia pasti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi telah ditentukan jumlahnya. Jadi nggak boleh kemudian ngarang-ngarang tahun 45, tapi saya zakatnya mau uang saja, nggak boleh. Saya zakatnya mau sapi saja, nggak boleh. Zakatnya mau apa lagi itu ya. Jadi harus keluarkan unta. Wa amma idza zada adadul ibil alami atin wa isrin. Nah sekarang kalau untanya di atas 120 berapa? Karena suratnya Abu Bakar berhenti sampai 120. Kalau lebih dari 120 terus gimana? Fal ma'mul bihi inda aksari ulama. Dan yang diamalkan adalah keterangan para ulama. Mungkin orang mempunyai unta 120 ke atas itu mungkin jarang gitu loh. Gimana ya pada saat itu? Maka ketentuannya adalah para ulama yang menentukan. Para ulama menentukan anna fi kulli khamsin haqqah wa fi kulli arba'in bintul labun.
Kalau di atas 120 maka tinggal tambahannya. Kalau tambahannya itu 40, maka zakatnya tambah 1 anak unta yang umur 2 tahun. Kalau tambahannya itu 50, berarti 1 anak unta yang umur 3 tahun. Misalnya 160, berarti tambahnya 40, maka tambah mengeluarkan zakat 1 anak unta yang umur 2 tahun. Untanya 170, berarti tambahnya 50, maka di samping mengeluarkan 2 hakoh, maka tambah hakoh lagi 1, berarti menjadi 3 anak unta betina yang masing-masing umur 3 tahun. Maka di sini buat tabel 121 sampai 129, 3 binta labun, 130 sampai 139, 1 hakoh dan 2 bintu labun, 140 sampai 149, 2 hakoh dan 1 bintu labun. Hakoh itu yang 3 tahun, bintu labun yang 2 tahun. Misalnya punya 150 sampai 159, cukup mengeluarkan 2 hakoh dan seterusnya. Itu yang ditetapkan oleh para ulama. Madunal asri afun fa idza kumilat asrar intaqalat al-faridah ma bainal haqqah wa bindalahu. Kalau tambahannya itu kurang dari 10 maka tidak ada tambahan. Misalnya tadi 121 sampai 129. Jadi tambahannya itu kan tidak ada 10, di bawah 10, maka masih utuh itu bawahnya. Baru 130 sampai 139 tambah 1. 140 sampai 149, berarti tambahannya per 10, baru tambah 1. Ketika tambahannya di bawah 10, maka tidak ada tambahan zakatnya. Padahal 10 sendiri itu kalau ada banyak kan itu ya. Ya, tambah 10 tidak ada tambah zakatnya. Untuk zakat hewan kan seperti itu. Tidak seperti zakat harta dagangan. Tidak seperti zakat emas. Zakat harta dagangan, zakat uang, zakat emas, setiap lebih ada hitungannya. Setiap lebih ada hitungannya. Tapi untuk zakat hewan, kelebihannya ada aturannya, ada batasannya. Ya dari yang paling bawah aja misalnya 5. Zakatnya 1 kan kambing. 6 berapa tadi? 1 kambing, 7. 1 kambing, 8. 1 kambing, 9. 1 kambing, 10 baru 2. Nah, padahal kan tambahan 4 unta ini kan ya banyak duit ya gitu ya. Tapi kan ketentuannya seperti itu gitu. 11 masih 2 kambing sampai 14. 15 baru 3 kambing. 19 masih 3. 20 4 kambing. 24 berapa? 4 kambing. 25 1 unta. 1 unta yang umur setahun kan gitu, sudah gak kambing lagi gitu. Ya, 30 1 unta, 34 1 unta, 35 1 unta umur 2 tahun. Ya, gitu loh. Ya memang tambahannya begitu. Jadi ketika dengan nggak begitu apal-apal banget juga nggak apa-apa, nggak punya unta gitu ya. Tapi kalau ditanya kan tahu kan itu ya. Gitu. Jadi tambahannya begitu. Itu nanti di kambing juga begitu, di sapi nanti juga begitu. Beda ketika nanti di panenan atau di uang atau di emas atau harta dagangan. Maka setiap kelebihan tambah. Misalnya kan kita ngambil emas, misalnya emas yang misalnya yang umum pakai 85 gram. 85 gram. Zakatnya 2,5%. 1 gram itu berapa kan itu ya? Kita punya 100 gram, ya maka hitung 2,5%-nya dari 100. Kita 90 gram, ya 2,5%-nya dari 90. Bahkan 86 gram, ya 2,5%-nya dari 86 itu. Ini emas. Begitu juga uang.
wajan, berarti 75 kilo. Nah, kalau 8 kintal, ya 80 kilo, gitu ya. Nah, tidak seperti hewan tadi, 1 ton, ya 1 kintal, gitu ya. Kalau yang irigasinya pakai irigasi yang diairi oleh kita tidak ada hujan, maka zakatnya 5%, tetap masih lebih tinggi daripada zakat harta dagangan dan uang. Ya itulah ketentuan. Gambaran itu sama dengan sholat. Gambarannya dengan sholat. Sholat isya kesel-kesel ngantuk, kudune kan cara akal kan sithik cara taat wae kok nek sholat subuh ke waktu kayak semangat-semangatnya kepatan rakaat atau 5 rakaat kan gitu. Tapi Allah menentukan tidak sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Paling baik Pak gitu ya. Nah, maka sholat subuh enggak ada bagiannya gitu ya. Sholat isya ada. Artinya yang sudah nas-nas seperti itu kita tinggal sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaatinya. Al-aqdar al-madhkurah fil jadwal yajma'u fiha kulli anwa'il ibil min buktin malaha sanaman wa arafin wa wiriha li anna musammal ibil yusaddiqu alaiha jami'an. Unta-unta yang dibahas tadi tidak dibedakan antara jenis unta satu dengan jenis unta yang lain. Ada unta yang punuknya 1, ada unta yang punuknya 2, ya sama. Misalnya punya unta punuk 1 5, punya unta punuk 2 5. Ya udah ya zakatnya 2 kan? Kambing. Zakatnya 2 kambing. Wah, dari sini punuk 2 5, sing punuk 1 5. Berarti sing punuk 1 saya zakatnya cempe aja ya begitu ya. Gitu ya. Terus jenis unta yang lain. Man wajaba alaihi ikhraju sinnin muayyanatin hasbu ma taqaddama wa lam takun indahu ma yaqal. Ada orang kewajiban bayar zakat unta tapi tidak punya unta yang persis. Sebenarnya bahasanya panjang tapi tak buat contoh aja yang ringan. Misalnya dengan punya unta 25. Jadi wajib zakatnya itu 1 unta umur 1 tahun. 1 unta umur 1 tahun. Punya unta 25 sampai 30. Ternyata dengan punya unta 26. Tapi dari 26 unta itu tidak ada satupun unta yang umur 1 tahun. Paling muda untanya umur 2 tahun. Itu gimana? Maka mengeluarkan zakat unta yang umur 2 tahun dan dengan minta susuk sama penarik zakat. Tapi susuknya tidak unta, susuknya adalah 20 dirham. Wah, dirham ini angel gitu ya. Kalau tidak punya dirham supaya gampang minta susuk 2 kambing. Tapi kalau dengan rasa susuk wes ya boleh gitu. Tapi kalau mau tepat dengan minta susuk boleh. Susuknya 2 kambing. Dengan mengeluarkan unta yang umur 2 tahun tapi minta susuk 2 kambing. Atau sebaliknya, dengan punya unta 36 sampai 40. 36 sampai 45. Misalnya punya 37. Wajib zakatnya kan unta yang umur 2 tahun. Tapi ternyata adanya unta besar-besar dan yang kecil umur 1 tahun. Dewasa hanya ada umur 1 tahun juga misalnya. Maka dengan tidak kewajiban bayar zakat unta yang umur 1 tahun berjumlah 2 enggak. Tapi dengan wajib bayar zakat unta yang umur 1 tahun tambah 2 kambing. Tambah 2 kambing. Harusnya kan unta yang umur 2 tahun, tapi kita nggak punya yang unta umur 2 tahun. Adanya besar sama 1 tahun. Maka boleh mengeluarkan unta yang umur 1 tahun dengan nambahi 2 kambing. Atau nambahi duit seharga 2 kambing. Ya. Kambing loh, jangan cempe loh. Ya. Nah, cempe
Tapi sama kamu beda loh Budi. Ya. Ini memang aturannya seperti itu. Dalam suratnya Anas ya, suratnya Abu Bakar yang ditujukan kepada Anas berbunyi, man balaghat indahu minal ibil shadaqatal jaza'ah wa laysat indahu jaza'ah wa indahu haqqah fa innahu tabilu minal haqqah wa yas'alu ma'aha syata'an in istaysarata lahu au isrina dirhaman. Orang yang kewajiban zakat mengeluarkan haqqah itu unta yang umur 3 tahun ke atas ternyata nggak punyanya hanya yang kewajiban jaza'ah ya 4 tahun ke atas punyanya haqqah, maka mengeluarkan umur yang di bawahnya tapi tambah 2 kali. Atau punyanya umur di atasnya, mengeluarkan umur di atasnya minta susuk kambing. Jadi cara mengeluarkan zakatnya sampai seperti itu. Maka memang Masya Allah ya, dalam mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus betul-betul memang kalau kita mampu itu melakukan sesuai apa yang Dia perintahkan. Kalau kita bisa, kalau kita mampu. Ada pengalaman kemarin itu pas hari raya di Masjidil Haram. Habis sholat subuh, dan kita mau sholat itu berangkat jam 10 malam. Ini tentang masalah mengikuti sunnah. Berangkat jam 10 malam, baru bisa masuk masjid. Kalau berangkat jam 12 saja, udah sampai ke masjid, nah, di sini darat seperti itu. Jadi nginep dulu di masjid, meskipun nggak tidur. Nah, habis sholat subuh itu, kan makan dulu lah, ya makannya kita bawa dari hotel, bawa roti, bawa apa. Nah, saya itu bawa sari gandum dari Indonesia. Sari gandum itu kan udah dibawa. Kemudian ada pakai gelas wadah zam-zam, terus tulis zam-zam itu kayak apa jenis? Kayak ya wes kayak bubur sari gandum marah. Nah, sebelah saya itu ada orang Yaman, ada orang Mesir, ada orang Arab. Tak kasih itu nggak mau mbak. Apa itu bubur? Untuk jangan untuk nggak mau. Ya pak. Terus saya kan ngomong. Kan Rasulullah sebelum sholat itu makan. Kok kamu nggak mau? Dia jawabnya gimana? Benar. Rasul sebelum sholat itu makan, makannya nggak roti ya gitu. Lah makannya apa? Kurma. Ya Allah, sampai segitunya mau mengikuti sunnah. Dan saya ingat ternyata saya bawa kurma dari hotel, lupa belum dikeluarkan dari tas. Ayo mana saya keluarkan di kupas karena aku keluarkan. Oh, kurma mau semua gitu. Makan itu habis full, makan kurma satu gitu. Setelah kurmanya dimakan, saya rotinya kan masih tak tawarkan, mau dia makan roti ya. Karena tadi sudah makan kurma ya Allah. Artinya bahwa dia itu bersemangat dalam mengikuti sunnahnya itu luar biasa. Rasul ketika mau sholat id makan kurma. Hari ini di Indonesia kan juga mudah kurma itu. Tapi namanya dia kan orang-orang rokok saja. Akhirnya orang rokok boleh tapi ya kurma dulu. Ini hanya sebuah apa ya penemuan. Artinya itu ketemu orang yang begitu dalam semangatnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini teks-teks dikeluarkan kayak gitu supaya dalam beribadah itu ya sesuai apa yang disampaikan oleh Rasul sampai. Maka kan kita perlu tahu mau jadak mau panggilan teman gitu ya. Belum kok dapat duit itu kan ya kenal kan gitu ya. Nah, seperti itu artinya ketika memang bisa dan bisa dilaksanakan alangkah baiknya mengikuti apa yang